SD Negeri 070976 Gunung Sitoli bersama Ibu yang akan membawa acara bersama Ibu Guru Interlina Zaluhu. Baik, silakan Ibu. Selamat sore semua sahabat pendengar setia Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada di sore hari ini. Senang sekali rasanya pada siang hari ini bisa bersama dengan saya Interlina Zaluhu selama 1 jam ke depan akan menemani kalian di dalam program Taman Bermain, Ruang Ceria, Penuh Warna dan Cerita untuk Anak-anak. Siang ini kita bersama dengan anak-anak UPTD SD Negeri 070976 Gunung Sitoli, atau nama yang lebih kerennya yaitu SD 3 yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 40 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli. Mari kita sapa mereka dengan penuh semangat. Selamat siang anak-anak hebat. Selamat siang. Apa kabarnya? Semangat. Wow, semangat sekali anak-anak kita pada siang hari ini. Mereka dalam keadaan sehat dan bahkan mereka sangat antusias mengikuti acara kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Di sini juga sudah hadir Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 070976 Gunung Sitoli, yaitu Ibu Fatmalina Lase SPD. Mari kita menyapa beliau. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Oke, itu sangat semangat sekali. Terima kasih ya Ibu. Dan juga Bapak Ibu Guru dari UPTD SD Negeri 070976 Gunung Sitoli yang selalu setia mendampingi anak-anak kita pada kegiatan siang ini menuju sore, serta orang tua siswa yang turut menyaksikan kegiatan anak-anak kita di siang hari ini. Izinkan saya menyapa mereka dalam bahasa Nias. Ya aho. Baik, terima kasih. Sahabat pendengar setia Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, kegiatan ini bisa juga kita saksikan secara langsung. Kegiatan anak-anak ini melalui Facebook RRI Pro 1 Gunung Sitoli, juga boleh melalui YouTube. Adapun beberapa kegiatan anak-anak kita yang akan kita tampilkan di siang hari menuju sore ini, yaitu 1. Tari pacu jalur dari kelas 1. Selanjutnya ada puisi atau deklamasi dari kelas 3 serta lagu Amada Guru dan lagu Amada Sifagai yang sangat populer pada masanya yang dibawakan oleh kelas 3. Seterusnya tari kreasi dari kelas 4. Seterusnya puisi berantai dari kelas 4B serta presentasi pop up tentang keberagaman budaya dari kelas 5 dan cerita dongeng serta vokal solo yang dibawakan oleh anak-anak kita dari kelas 6. Sahabat pendengar setia Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu yang setia ada di studio RRI Gunung Sitoli, mari kita saksikan secara bersama-sama penampilan anak-anak kita dari kelas 1, yaitu tari pacu jalur. Kepada anak-anak kami disilahkan. Mana tepuk tangannya anak-anak hebat? Semangat.
Itulah tadi penampilan anak kita dari kelas 1. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk mereka. Mereka masih kecil-kecil, lucu-lucu, tapi tampil yang sangat maksimal di bawah bimbingan Ibu Saryana Harefa SPD. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita menyaksikan penampilan anak-anak kita dari kelas 2. Mereka menyanyikan lagu Ono Gauko, yang mana lagu ini adalah salah satu lagu perjuangan dari daerah kita Nias tercinta. Inilah mereka, mari kita saksikan penampilan anak kita kelas 2. Disilahkan, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk anak-anak kita.
Oke. Itulah tadi penampilan anak-anak kita dari kelas 2 di bawah bimbingan Ibu Yaniwati Telembanua dan Ibu Gula. Sahabat pendengar setia Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, berikutnya mari kita saksikan penampilan anak-anak kita dari kelas 3 yang diawali dengan deklamasi yang dibawakan oleh anak-anak kita, yaitu atas nama Michael. Dan berikutnya setelah nanti deklamasi, maka disusul sebuah lagu yang sangat terkenal pada masanya, yaitu lagu Amada Guru dan Amada Sifagai. Kepada anak-anak kami kelas 3, disilahkan. Mana tepuk tangan untuk anak-anak kita kelas 3? Oke. Jaga. Estimasi guru, ciptaan Ibu Interlina Zaluhu. Guru, terkadang aku bingung, terkadang aku pusing melihat kegigihanmu, menyaksikan perjalanan harimu. Betapa pahitnya cerita yang kau lalui, betapa besarnya pengorbanan yang kau beri. Guru, aku sedih, aku menangis menyaksikan kronologis, menenangkan hati, mengajari kami. Guru, pekatnya keluh kesah yang kau alami demi kami anak didikmu jadi manusia berideologis. Guru, tidakkah kau capek, tidakkah kau letih mengajari kami, mengarahkan kami untuk torehkan prestasi bagi nusa dan bangsa. Sambuat pasti semua baru penyakit kendali hata tua tepung fetu soguna bangau ilang loksi seni bangsa wisa niyo bewala kalau tiara Sekolah,
nesu Lekai puna de alau walau daun Hita tenau bato balita mata Ewai dan yalau ibu genggau gelewan mau Soang bau Nasi ada ubah pesolo Pepuso guna banggalo Irau no siseri basa muis kolawal Nio hebala palemiala Sile tolalen Ompe palma de kolal Dan usaluan Emo pagmoto Itayau lewilan Beralua oyan Olang nasi lagi Dalam ilaima Hei sana sanuena sanusu de alau walau daun Hita tenau bato balita mata Hewai dan yalau ibu genggau gelewan mau Soang bau Lekai puna de alau walau daun Hita tenau bato balita mata Hewai dan yalau ibu genggau gelewan mau Soang bau Itulah tadi penampilan anak-anak kita dari kelas 3, di mana kadangkala kalau kita sekilas mengingat perjalanan guru ini, kadang banyak juga sedih dan banyak juga menyenangkan. Yang penting guru tak pernah habis ceritanya. Kebetulan kita berada di Pulau Nias. Kita ini dikelilingi oleh laut. Semua kebanyakan masyarakat hidup dengan mencari nafkah adalah melaut. Justru itu, maka kami sangat bersemangat mengangkat lagu yang berjudulnya Sifagai kepada anak-anak kami kelas 3 yang masih tetap awet di studio 1 RRI Gunung Sitoli. Mari kita menyaksikan lagu Amada Sifagai. Sonita ita imoi banasi Lesama samba wa idana mutu yuga luka
Sinaligai lemu fatwa otaku hebi belenangi niang erai ge bisa mangalui gefesi sarigi izam misi tauzi pagai itaria lebaru meibanasi lesai murah soiwa afusi nesi aku baguli bazino siriri tolana ulugai tolana ononasi isana leoni ohiyomoni asi ulebungi famara seba famakau diterero ma'udu arah kagelai tema kedel irisan namo foto mai kuah belu irisan raga bagaru silman gila balu yang waru betul yang berdua belu enema gila eromaku yang waru betul yang berdua belu enema gila eromaku derili demosoni ita imai banasi lesama dusamba wa idana mutu yuga luka basina ligai lemu fatwa okaku ebi fa'abu lenani niang erai berhenti sama ngalui gefesi sarigi izami situzi fagai itaria lebaru meibanasi lesai murah soiwa afusin nesi aku baguli bazino siriri tolana ulugai tolana ononasi erisana leoni ohiyomoni asi ulebongi amara sebab pamakau diterero ma'uhu arah kagelai tema tegel irisan namo fuhu mai fuah belu irisan raga bagaru silman gila balu yang warung buku yang berdua belu enema gila eromaku yang warung buku yang berdua belu enema gila eromaku Baik, mana tepuk tangannya? Disilakan duduk kembali anak-anak kami kelas 3. Itulah tadi penampilan dari anak kita kelas 3. Sekarang Bapak Ibu yang ada di Studio 1 RRI Gunung Sitoli. Sekarang mari kita saksikan penampilan dari anak kita kelas 4A, di mana anak kita kelas 4A dibimbing oleh Ibu Lindawati Zebua. Kepada anak-anak kami disilahkan.
Baik, mana tepuk tangannya? Oke, Bapak dan Ibu, kepada anak kami disilakan turun. Demikianlah tadi penampilan anak-anak kita yang sangat kreatif yang dibawa bimbingan oleh Ibu Lindawati Zebua SPD. Sahabat pendengar setia 1 Pro 1 Gunung Sitoli, RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, sekarang mari kita saksikan puisi berantai dari kelas 4B yang dibawa bimbingan oleh Ibu M. Zega. Kepada anak-anak kami disilahkan. Keluarga senang, riang gembira, siang hari cuaca yang cerah, sekumpulan keluarga berkumpul di suatu taman. Saat di taman terasa damai di hati, melihat wajah-wajah mereka, mendengar suara mereka berbagi kasih pada sesama. Aku doakan keluargaku, Tuhanku, aku masih menyebut namamu. Biar mengingatmu penuh seluruh cahayamu, panas suci, lilin kedip di kelam sunyi. Keluargaku cinta membaca, semakin banyak membaca, semakin banyak
tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin kamu berpetualang di luar rumah. Rumahku, rumahku adalah tempat tinggalku. Rumahku adalah tempat dibesarkan aku. Dalam rumah saling tertawa, saling berbicara, saling bercanda, saling tersenyum. Mereka menikmatinya, mereka bermain, mereka mengelilingi dunia fantasi keluarga. Suka dan duka selalu menyelimuti kehidupan. Doa, tawa dan canda menjadi bagian di kehidupan keluarga. Selalu kudoakan keluargaku. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Semakin beragam bacaanmu tentang firman Tuhan, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan bersama Tuhan. Tuhanku ada dalam rumahku. Rumahku, rumahku adalah mata bagi hatiku. Rumahku adalah surga bagiku, dan rumahku adalah istana bagiku, dari kini sampai selama-lamanya. Senangnya bila aku selalu bisa bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bersama keluarga tercinta. Mana tepuk tangannya untuk anak kita kelas 4? Sahabat pendengar setiap Pro 1 RRI Gunung Sitoli, itulah tadi penampilan anak-anak kita dari kelas 4B. Sekarang mari kita saksikan penampilan anak-anak kita dari kelas 5, yang mana dia ini adalah akan memaparkan kepada kita tentang pop-up keberagaman budaya. Kepada anak kami disilakan. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan bagi kita semua tentang langkah-langkah pembuatan pop-up serta alat dan bahannya. Namun sebelumnya saya perlu menjelaskan bagi kita semua apa itu pop-up. Yang dimaksud dengan pop-up adalah buku yang memiliki elemen 3 dimensi atau gambar timbul yang muncul saat halaman dibuka, menggunakan berbagai mekanisme kertas seperti lipatan, tarikan, atau putaran untuk menciptakan interaksi dan gerakan serta membuatnya lebih menarik secara visual dan edukatif. Juga sering disebut sebagai buku bergerak atau rekayasa kertas alias paper engineering. Sudah paham kan teman-teman apa itu pop-up? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang saya akan menjelaskan bagi kita langkah-langkah pembuatannya serta alat dan bahannya. Sebelumnya, saya perlu menyebutkan bagi kita semua alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat pop-up. Yang pertama, siapkanlah gambar yang sudah dicetak di kertas art paper sebanyak 2 lembar. Yang kedua, siapkanlah gunting. Yang ketiga, siapkanlah double tip. Yang keempat, siapkanlah gambar keanekaragaman yang sudah dicetak di kertas AVS maupun di kertas buffalo. Dan yang terakhir, siapkanlah hiasan-hiasannya untuk lebih mempercantik. Langsung saja saya mempraktikannya tentang langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkanlah gambar yang sudah dicetak di kertas art paper serta gambar keanekaragamannya. Yang kedua, siapkanlah gunting.
Lalu gunting kertas A4 satu lembar di bagian samping kanan kiri maupun di bagian tengahnya, sesuai banyak keanekaragaman di sebuah provinsi tertentu. Yang ketiga, lipatlah bagian yang sudah digunting tadi ke dalam, supaya gambar keanekaragamannya bisa ditempel. Yang keempat, siapkanlah double tip dan neketkan kertas art paper yang masih belum digunting tadi dengan kertas art paper yang sudah digunting. Yang kelima, siapkanlah gambar keanekaragamannya, lalu tempelkanlah dengan kertas art paper tadi. Dan yang terakhir, siapkanlah hiasan-hiasannya, lalu lengketkan di tempat yang sudah dipersiapkan untuk lebih mempercantikannya. Begitulah cara suku Dayak dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya ahau. Baik, tepuk tangan dulu untuk kakak kelas 5 yang mana dia mempraktekkan atau memberitahu ke kita bagaimana cara membuat pop-up sebuah cerita di suatu daerah. Sangat cantik dan menarik. Nah, selanjutnya sahabat setia Pro 1 RRI Gunung Sitoli, sekarang kita menyaksikan penampilan yang sangat kita rindukan, yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu vokal solo yang dibawakan oleh anak kita Tristan, di mana anak kita ini dulu pernah meraih juara 1 di tingkat kota. Kepada anak kami Tristan, disilahkan. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Indonesia tanah air bata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta
merdu suaranya. Ini bangga ya. Mungkin siapa ini ada orang tuanya di sini pasti bangga karena ini adalah aset kita ke depannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk anak kita Tristan. Baik Bapak Ibu yang selalu setia berada di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Sekarang mari kita saksikan penampilan cerita dongeng yang dibawakan oleh anak kita Karlin Telaumbanua. Kepada anak kami disilahkan. Selamat siang menjelang sore, teman-teman dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Pada saat ini saya akan menampilkan cerita dongeng atau cerita rakyat Nias yang berjudul Legenda Batu Meja. Selamat menyaksikan ya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil di Pulau Nias, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Lahemi. Sejak kecil, Lahemi hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat sebuah penyakit. Para penduduk desa tidak ada yang peduli kepadanya. Mereka menganggap Lahemi membawa nasib buruk karena selalu berpenampilan kumal dan tidak memiliki keluarga. Lahemi sering sekali merasa lapar, tetapi tidak ada penduduk desa yang mau memberinya makan. Setiap kali ia meminta bantuan kepada penduduk desa, mereka malah mengusirnya. Di dalam kesedihan dan kesendirian, Lahemi pun memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari kehidupan baru di tempat lain. Setelah berjalan jauh, melewati hutan lebat dan bukit berbatu, ia tiba di sebuah tempat sunyi yang dikelilingi pepohonan besar. Dengan tubuh yang lemah dan perut lapar, ia pun berdoa kepada Tuhan, tolong aku tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang mau menolongku. Dengar gemuruh dari dalam tanah. Di hadapan Lahemi muncul sebuah batu besar yang permukaannya rata sama seperti meja. Lahemi sangatlah terkejut, tetapi dia juga merasa bersyukur karena di atas batu itu terdapat buah-buahan segar dan air yang sangat jernih. Dengan penuh rasa syukur, ia pun memakan buah-buahan itu
dan meminum air untuk menghilangkan dahaganya. Setelah perutnya kenyang, ia merasa sangat bersyukur. Dia juga merasa bahwa semua itu adalah jawaban-jawaban dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Dia pun menganggap tempat itu sebagai rumah pelindungnya di saat hujan maupun panas matahari. Namun, berita tentang batu meja tersebut dan juga kehidupan Lahemi kini sudah tersebar di telinga para penduduk desa. Mereka terheran-heran dan juga bertanya-tanya, bagaimana bisa anak yang dulunya selalu kelaparan kini hidup lebih baik daripada mereka. Karena rasa iri, mereka pun memutuskan untuk pergi di tempat keberadaan batu meja tersebut. Setelah mereka sampai di tempat batu meja itu berada, mereka sangat terkejut karena di atas batu itu banyak sekali makanan-makanan dan juga air minum. Karena mereka sangat iri, mereka pun memutuskan untuk mengangkat batu itu, memindahkan batu itu, bahkan menghancurkan batu itu. Tetapi batu itu tidak bergeming sedikit pun. Lalu karena mereka semakin memaksa, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin berhembusan, disertai dengan petir yang menyambar di sekitar batu itu. Para penduduk desa sangat ketakutan dan mereka pun berlari untuk kembali ke desa. Lahemi yang menyaksikan semuanya itu menyadari bahwa batu itu tidak dapat dimiliki oleh orang yang serakah dan tidak tulus hati. Sejak saat itu pun, Lahemi tetap bersama dengan batu meja tersebut. Lahemi juga tidak menjadikan keajaiban itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga kesusahan. Para penduduk desa juga menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka pun menjadikan batu meja tersebut sebagai simbol keadilan dan simbol ketulusan hati. Demikianlah cerita dongeng dari saya. Terima kasih ya Ahobu. Ya Ahobu, berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada anak kita Charlene. Itulah tadi penampilannya yang sangat luar biasa. Baik dari vokal solo tadi dilanjutkan dengan cerita dongeng. Ini di bawah bimbingan oleh Ibu Sit Telaumbanua pastinya. Baiklah sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita menyaksikan paduan suara dari seluruh siswa-siswi kita dengan judul Rukun Sama Teman. Kepada anak-anak kami mengambil tempat dengan baik seperti yang sudah
dilatih tadi. Geser itu lagi. Jatuh itu geser. Hei apa? Geser. Jatuh. Geser. Kuen. Geser. Oke. Ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Marilah saling bersahabatan, rukun sesama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Saling menghormati, jangan saling menyakiti. Ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari saling sahabat dan rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya paduan suara, maka berakhir juga kebersamaan kita pada siang menuju sore hari ini. Jika selama saya membawa acara ada banyak kesalahan, kekurangan, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu setiap pendengar, mohon dimaafkan. Izinkan saya undur diri dengan sebuah pantun dan dibalas dengan kata cakep. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Ya aho. Baik, terima kasih. Ya aho. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.